Bakal nunggu sih kayaknya. Oke. Pokoknya apapun yang terjadi, mendingan dia yang nembak ya. Iya, bisa sih, tapi tapi ya mungkin kalau kita sebagai perempuan bisa lah kasih kode-kode gitu loh. Kayak halo. Kodenya gimana ya? Kalau tante dulu salahnya nggak ngasih kode sama sekali. Jadi akhirnya lewat. Tapi udah itu kan udah namanya nggak jodoh ya. Jadi tante senang Feby sahabatan sama Vero udah hampir setahun ya, lebih ya? Hampir setahun ya. Hampir setahun. Hampir setahun. Kira-kira udah hampir setahun karena ya Feby ingat pertama kali syuting bareng lagi sama Farel itu kita lagi puasa. Ini kan bentar lagi udah mau puasa. Iya. Udah hampir setahun nggak berasa. Kira-kira apa yang ngeselin dari Farel tuh apa, Feb? Yang paling ngeselin dari Farel? Apa ya? Farel tuh kadang sebenarnya nggak ngeselin sih, tapi dia orangnya kadang suka jahil. Jahil. Suka jahil banget. Terus abis itu on time ya? itu tuh waktunya tuh dia tuh harus agak lebih kayak ayo Vero. Tapi dia sebenarnya dia tuh bisa menyesuaikan sesuai circumstancesnya. Jadi kalau misalnya dia janjian sama orang yang dia sebenarnya respect sama orang tersebut, terus misalnya dia tuh kayak emang dia ngerasa itu penting, atau dia misalnya lagi sendiri, misalnya waktu pas dia lagi liburan ke Korea kemarin, dia bisa aja on time, bisa aja kayak rapi gitu loh. Tapi kalau misalnya udah ada temennya, udah kayak santai, kayak udah selesai. Jadi masih moody ya, masih mood-moodan. Oh iya, dia moody banget dan suka overthinking. Iya, Feby kira-kira ini kan kemarin kita kan hari Kartini. Menurut Feby Kartini apa arti makna Kartini buat Feby? Arti makna Kartini buat Feby apa ya, buat mengingatkan kita sebagai wanita Indonesia, apalagi aku sebagai generasi muda, untuk nggak pernah takut dalam mencapai apa yang aku mau, cita-cita aku, apapun itu. Nggak boleh takut dalam segala bentuk diskriminasi, walaupun aku sebagai perempuan, kayak mungkin dibilang kodratnya aku hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi kalau aku pengen sukses dalam karir aku dan aku bisa menjalankan keduanya, kenapa enggak? Kayak itu sebagai reminder lagi sih, jangan pernah takut. Apapun yang aku mau, maksudnya kayak ya sebagai, maksudnya perempuan zaman sekarang kayak if you want to be a pilot, if you want to be a doctor, if you want to be anything that you wanna be, just be. Kayak walaupun emang dibilangnya nanti akhirnya juga bakalan jadi ibu rumah tangga, nggak perlu sekolah tinggi nggak ada salahnya. Apapun yang kamu mau lakukan, apapun cita-cita kamu, ya jangan pernah takut. Karena kamu seorang wanita. Justru karena kamu seorang wanita, makanya kamu punya banyak privilege banget. Setuju. Jadi Feb, kira-kira yang Feby idolakan siapa sih? Menurut Feby Kartini, menurut Feby siapa? Atau Mama, atau Kartini? Siapa yang menurut Feby di Indonesia ataupun di luar negeri yang benar-benar kalau misalnya inspirasi aku, udah pasti orang terdekat sih, udah pasti Mama. Karena maksudnya itu aku tumbuh besar bersama Mama. Aku jadi ngeliat role model udah pasti Mama. Karena ya sehari-hari dari kecil emang aku diajarinnya juga sama Mama. Kayak Mama memang bukan wanita karir. Mama memang ibu rumah tangga, tapi Mama excel gitu loh di bidang tersebut. Maksudnya dia sebagai ibu rumah tangga, dia serius menjalaninya, dan maksudnya dia sangat amat baik menjalani perannya Mama sebagai ibu rumah tangga. Dan tapi at the same time dia tahu bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Pendidikan maksudnya mungkin
mungkin maksudnya nggak semua, beberapa orang bisa berhasil tanpa pendidikan yang tinggi gitu. Tapi kayak kalau emang kita bisa punya bekal sebanyak-banyaknya ya kenapa enggak. Dan maksudnya mama, walaupun mama bukan lahir dari background pendidikan yang tinggi, tapi mama selalu mengajarkan anak-anaknya, mama selalu mendukung anak-anaknya untuk maksudnya kejar mama sih. Mama Ya, ya. kalau Tante Vena apa coba? Kalau kita kan sharing. Tante kan pernah cerita sama Feni waktu di Dubai ya, kita lari pagi. Oh iya, kita lari pagi bareng. Pagi-pagi. Cuma kita doang yang berhasil bangun pagi ya Tante, yang lain Iya, sementara cowok-cowok itu bangunnya sesiang mungkin, kita udah kemana-mana. Jadi Tante senang banget bisa kenal sama Feby, Tante senang banget Feby bisa sahabatan sama Feral. Cuma mungkin beberapa hal Tante kan nggak tahu ya, kalau boleh Tante tanya. Tadi kan Feby bilang semuanya pendidikan itu mama ya yang banyak berkontribusi. Kalau papa gimana Feby? Oh, papa lebih lagi, maksudnya papa dan mama jujur bukan dari background pendidikan yang tinggi, tapi makanya karena papa sama mama belajar dari kesalahan bahwa oh, pendidikan tuh ternyata penting loh buat mindset anak, buat pola pikir, terus abis itu pengetahuan juga, biar maksudnya untuk dunia ke depan selanjutnya juga biar kita tuh nggak dipandang sebelah mata. Jadi makanya aku sama Dede tuh emang diajarin dari kecil buat jadi suka sama pelajaran. Maksudnya aku nggak pernah ngerasa aku tuh dipaksa belajar. Jadi kalau misalnya aku belajar tuh emang karena aku seneng. Jadi makanya mungkin hasilnya ya alhamdulillah jadinya baik karena aku seneng, emang itu dari diri aku. Kadang kan maksudnya aku ngelihat banyak beberapa anak yang mungkin agak sedikit dipaksa gitu loh sama orang tuanya untuk itu, tapi jadinya hasilnya nggak maksimal karena dipaksa. Nah makanya mama sama papa tuh ngajarinnya buat aku suka sama pelajarannya, dan kebetulan alhamdulillah sih suka. Aku sama Dede tuh anaknya kompetitif dan kita mau banget belajar, anaknya mau tahu, jadinya alhamdulillah kita jadinya suka. Jadinya emang kayak diajarin dari kecil, terus ya udah kedepannya tuh emang bener-bener kemauan dari diri sendiri. Cuma anyway, aku juga maksudnya nggak memandang kecil, nggak masalah sama dua, kayak kuliah sama dengan sukses kan nggak gitu, kayak banyak banget kayak sebenarnya pelajaran-pelajaran dalam hidup kayak pengalaman sehari-hari yang sebenarnya bisa juga dipelajarin dan bisa diaplikasiin. Cuma mungkin aku punya bekal aja sih ya, itu sih pendidikan itu. Tapi ya kalau misalnya sukses sih di tangan Tuhan juga nantinya. Iya, betul. Jadi intinya Feby ini tumbuh dan besar di keluarga yang harmonis ya, Feby ya. Alhamdulillah. Iya, maksudnya kita punya banyak kekurangan, tapi ya alhamdulillah. Kenapa Kak Feral cerita sama Feby tentang Feral gimana? Kan dia kan memang orang tuanya kan berpisah, tapi ada nggak pernah di satu momen dia cerita, karena terakhir ini 8 tahun sama tante dia kayaknya sok tegar. Kemarin kita collab bertiga, kalau tante tanya, kakak gimana perasaannya nggak sama mama berapa tahun? Apa sih ma, aku nggak mau yang itu. Nggak pernah nggak cerita sama baby mungkin collab gitu. Kalau misalnya soal itu sih, Feral tuh anaknya cukup tertutup sih tante. Dia orangnya nggak pendendam gitu. Dia maksudnya mungkin aku ngerasa kalau misalnya dia cerita, mungkin dia kayak nginget-nginget yang lalu yang mungkin yang dia nggak mau inget. Jadi dia lebih baik nggak apa-apa pendam sendiri, kayak yang penting kita move on, kita maksudnya udah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku pelajarin, maksudnya mungkin kedepannya aku bisa belajar dari mama sama papa aku. Maksudnya dia malah sering bilang beruntung bahwa kayak ada kejadian ini, jadi aku bisa belajar kayak
harusnya kayak gini, oh mungkin aku harus nge-treat istriku nanti kayak gini, atau aku harusnya diperlakukan seperti ini. Itu dia pernah bilang, maksudnya aku dapat pelajaran hidup. Tapi maksudnya kayak untuk yang dia cerita detail, aku, Feral bukan kayak orangnya yang nggak suka yang kayak gitu. Jadi intinya alhamdulillah dia sudah tegar beneran ya, Feb. Tegar beneran tante, dia kuat sih. Dia walaupun hati lembut tapi diam-diam kuat. Baby, kira-kira Baby sama Mama dikasih pakem-pakemnya. Kamu kalau pilih jodoh, ini soalnya ada yang nanya tadi. Kamu kalau pilih jodoh harus yang begini, gini, ada nggak kriteria dari Mama yang harus Baby lakukan dan turutin gitu? Apa ya, Mama tuh nggak, Mama so far aku setiap punya pacar, Mama itu ya nggak pernah yang kayak kak harus ini, cuma yang paling penting adalah ya pasti yang baik, terus abis itu bisa nge-treat aku juga dengan baik, yang agamanya juga baik, terus apa namanya, yang seseorang yang aku bisa look up to gitu loh, yang aku kayak bisa menjadi inspirasi aku gitu. Karena kan gimana pun dia bakalan jadi pemimpin keluarga, jadi aku harus bisa look up to him gitu. Terus ya yang penting yang punya goals dalam hidup, pekerja keras juga gitu, punya visi misi juga. Jadi soalnya kan kayaknya kalau mamanya Feby nggak pernah marah ya kayaknya ya. Mamanya Feby asik aja kayaknya. Enggak juga tante. Kita di Dubai kan kita selalu sama-sama ya Feby ya. Kayaknya mamanya Feby tuh yang benar-benar easy life banget. Terus yang ikutin Feby, terus yang aduh kayaknya enak banget, kayaknya nggak pernah berantem ya sama mama ya. Enggak juga sih tante. Diem-diem sebenarnya kita beberapa kali sering berantem. Ya maksudnya adalah kayak ada beberapa perbedaan, misalnya pendapat menurut Feby ini, menurut mama kayak gini. Tapi ya untungnya ya kita bisa menemukan titik tengah lah, menemukan jalan tengah. Maksudnya kayak apalagi kan Feby udah mulai dewasa, jadinya mama makin lama makin lebih bisa kompromi lagi gitu loh sama Feby, kayak bahwa Feby udah punya kemauan sendiri, Feby udah punya persepsi sendiri soal hidup gitu loh. Jadi kayak mama lebih kayak gitu ya nak, ya mama lebih banyak mengalah dan belajar juga sama Feby, begitu juga sebaliknya gitu. Waduh, tante kayak ngerasa tersindir loh. Karena kemarin tante baru berantem sama Feral. Oh iya. Gara-gara tante ini kadang-kadang masih suka nganggap Feral itu seperti waktu kecil. Jadi kalau tante ngomong, Feral harus denger. Terus kalau dia punya kemauan apa, tante tuh kadang-kadang suka maksa. Jadi memang mungkin beda ya zamannya ya. Kalau jadi ibu-ibu sekarang, ibu mesti lebih banyak mendengar kayaknya itu ya. Iya, benar-benar sih tante. Mungkin, tapi maksudnya aku at the same time, walaupun maksudnya mama juga seperti itu, mama juga maksudnya masih menganggap Feby selalu anak kecil, karena apalagi kan Feby dari kecil kemana-mana selalu sama mama, casting. Ini karena udah agak besar aja nih, 20 tahunan, jadi kemana-mana bisa sama supir. Tadinya tuh aku kemana-mana bener-bener disupirinnya sama mama, kayak ditemenin sama mama, kemana-mana sama mama. Jadi emang sampai sekarang mama juga tetap beberapa kali sering menganggap aku sebagai anak kecil, dan aku juga berusaha mengerti itu, understandable, karena ya mama yang melahirkan aku kayak 9 bulan gitu loh, kayak sebagai orang tua pasti punya ekspektasi tertentu terhadap anaknya ya, dan tidak salah karena ya mama yang membesarkan aku, mama yang ngasih aku makan, mama yang memberikan atap di atas aku gitu loh. Mama yang bikin aku bisa sekolah, aku sampai sekolah tinggi. Jadi ya emang bisa dimengerti, cuma ya mungkin ngomongnya ya kayak bisa lebih lembut lagi gitu, biar mama lebih ngerti bahwa masalah Feby, cara penyampaiannya
Dan alhamdulillah ya walaupun memang kayak sering ada perbedaan-perbedaan, tapi ya maksudnya kita sama-sama belajar lah. Feby belajar dari mama, mama juga belajar dari Feby. Iya, saya tante kemarin ngeliat memang anak sekarang cara ngomongnya harus kayak sahabat ya. Kalau kita terlalu gitu langsung langsung kabur. Sekarang udah demokrasi tante, demokrasi. Iya, benar. Nanti gimana kayak Fania ya? Aduh. Makanya tante Feby aja udah pusing kayak mama aja punya anak cuma 2 biji aja kayaknya udah pusing banget. Feby nanti kalau misalnya udah gede gimana ya? Jadi menurut Feby hikmah dari kita lockdown ini apa, Fer? Kita kan udah hampir 2 bulan ya. Apalagi kayak Feby kan yang biasanya aktif main sinetron tiba-tiba drop semua. Apa nih ini yang dirasakan dan hikmahnya? Apa ya, jadi sebenarnya nggak tahu hikmah atau gimana. Aku jadi lebih banyak mikir, jadi lebih banyak refleksi diri karena nggak ada kerjaan, jadi kerjanya berpikir, refleksi diri, mungkin kayak aku kurangnya di mana, kayak tentang karir aku juga, gimana sih caranya biar aku karirnya lebih bagus lagi, apakah aku nambah skill aku lagi di bidang ini, di bidang itu. By the way, aku baru beli piano tante, aku mau latihan main piano. Nyanyi, maksudnya mau buat apa single tadi? Nyanyi itu mau buat single? Aku emang lagi proses buat single, udah rekaman sih tapi belum keluar aja. Tapi aku pengen nambah skill aja di bidang tertentu karena kan kayak di rumah aja daripada cuma nonton TV, duduk-duduk, nggak ngapa-ngapain, kayak ya maksudnya kita punya 2 pilihan nanti setelah selesainya pandemi ini. Maksudnya mau keluar dari rumah tuh sebagai manusia yang lebih baik atau manusia yang sama aja. Dan ya Feby pengennya sih jadi yang lebih baik. Jadi ya kayak mikir mau ngapain ya. Makanya itu juga salah satunya mau bikin short movie juga insya Allah sama Feral. Terus juga jadi lebih. Idenya dari siapa? Idenya dari Feby apa? Feral tante. Feral dia ide. Temanya apa? Bocoran dong. Temanya apa? Mengenai kayak kemarin sinetron anak muda cinta-cinta apa horor? Oh enggak. Kita kayak sama-sama penakut gitu deh tante, nggak bisa horor. Sama-sama payah. Pokoknya jelas bakalan seru deh. Tapi doain aja semoga terlaksana tante dan nggak hanya omongan doang. Sutradaranya siapa sendiri ya Pak? Apa gimana? Iya semuanya. Rencananya adalah ya pengen kita produce sendiri semuanya. Iya karena maksudnya ya aku dan Farah emang kan passion juga di maksudnya directing dan ya di bidang seni peran ini. Jadi ya kita pengen belajar melakukan sesuatu hal yang baru lah gitu. Terus jadi lebih dekat juga sama keluarga tante. Maksudnya kan aku tuh jarang-jarang banget makan siang dan makan malam bersama di rumah. Tapi karena karena di rumah aja jadi ya makan siang bersama, makan malam bersama, dan ya kayak jadi lebih banyak quality time dan ngobrol-ngobrol juga. Jadi saling tahu satu sama lain juga gitu. In the end kan semuanya balik lagi ke keluarga. Ya. Jadi Feby tante terima kasih banget. Feby udah mau ngeluangin waktu karena jujur kemarin begitu lihat komen dari 500 komen itu hampir 90% Feby. Iya, soalnya Feby jarang live karena Feby jarang live Instagram juga. Artinya Feby itu banyak banget penggemarnya dan semua tuh selalu bilang Feby itu sosok anak muda yang berprestasi, hidupnya nggak neko-neko. Alhamdulillah. Terus katanya kalau Vera sama Feby itu mudah-mudahan bisa jadi lebih baik. Amin. Ya, maksudnya kan kalau misalnya kita kan harus maksudnya kalau temenan kan ya yang bagusnya nyari temen yang berdampak positif dalam hidup kita. Ya insya Allah maksudnya ya alhamdulillah kalau misalnya Feby bisa berdampak positif buat Feral ya, dan
ya alhamdulillah sebaliknya juga seperti itu. Thank you banget. Iya Tante. Udah dikasih waktu ngobrol. Kapan nanti kalau udah COVID-19 selesai, Tante main ke situ atau Feby main ke apartemen Tante, kita iya masak fix ya. Ayo banget, kita masak ya Tante. Nanti iya, pokoknya atur waktu. Iya Tante. Aku kangen banget sama Fania. Fania mana? Lagi nggak ada ya Tante? Fania lagi mandi. Kangen juga, namanya Atala. Ade, mana Ade? Ade lagi ngapain Ade? Iya, tadi Tante sama Atala ini kan dia lagi apa sih, tutorial yang bukan tutorial, apa yang lagi challenge yang ada kuas nanti berubah jadi pas the brush challenge Tante. Iya, terus Tante make upin dia, katanya mama make upnya jelek. Ih, jahat banget Ade. Sukses juga by the way buat Ade sama kuliahnya. Iya, salam buat mama ya Feby ya. Iya Tante, salam balik nanti kalau misalnya. Bye bye. Bye. Ya, thank you banget nih Feby. Dadah Tante, ini aku ngomongnya di mana nih sekarang?